tunanetra yang kuliah di sana nggak lagi hal yang baru gitu. Iya. Kalau tadi misalnya aku baru pertama pernah yang ya. tunanetra ke sana, Mungkin baru pertama ya. Ini udah ada beberapa orang. Artinya stigma itu masih melekat sama mereka bahwasanya penyandang disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Kalau dia di lembaga pemerintahan 2% itu harus melibatkan penyandang disabilitas, dan di pihak swasta 1% harus melibatkan para penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang buat Agustinus Tamsan, salah seorang mahasiswa semester 7 di Universitas Sumatera Utara ya. Yang hebatnya lagi menurut saya ini di sela-sela sibuk kuliah, semester 7 apalagi ya, Iya. udah dekat-dekat akhir, tapi udah berani menjalankan bisnis sendiri sekarang ini ya, Iya. saat ini ya. Kalau saya pribadi melihat adik kita ini merupakan seorang pemuda yang gigih dan punya mental yang cukup hebat sebagai penyandang disabilitas, seorang tunanetra, tapi semangatnya nggak main-main nih demi masa depan yang lebih baik lagi lah ya. Topik kita kali ini adalah tentang undang-undang disabilitas yang sebenarnya kalau kita lihat secara jelas pelaksanaannya itu masih belum merata. Dampaknya itu belum begitu terasa bagi kawan-kawan penyandang disabilitas, atau bahkan mungkin banyak yang belum terlaksana nih. Sebelumnya kita sapa dulu Agustinus, panggil Agus ya. Ya, Agus, Bang. Apa kabar nih Agus? Kabar baik, Bang. Baik ya, semester 7 lagi sibuk-sibuknya. Jurusan apa ya? Jurusan etnomusikologi, Bang. Etnomusikologi ya. Kenapa milih jurusan Yusu ya? Ya, Yusu. Kenapa milih jurusan etnomusikologi nih? Pertama karena aku meminati hal-hal yang berbau kebudayaan, dan juga sedikit basic musik. Jadi ya memilih, itulah alasannya untuk memilih etnomusikologi. Awalnya dulu basic musiknya di alat musik apa? Awalnya dulu alat musiknya Taganing, gondang mata itu. Oh, itu berarti Dari SMA. dari SMA ya. Oh, latar belakang Agus dulu nih sedikit ya. Lahir di mana? Lahir di Saribudolok, Bang. Saribudolok, Kabupaten Simalungun. Malungun ya. Iya, Bang. Keluarga semua besar di sana. Ya, keluarga semua. Sekolah di sana juga. Ya, sekolah sampai SMP di sana, Bang. Sampai SMP. Ya, sampai SMP di sana. Kemudian penglihatanku semakin merosot gitu kan. Yang sampai gelap. Dia Itu pindah sekolah. di SMP. Sebenarnya di masa SMP itu masih bisa melihat. Tapi ketika pendaftaran di waktu SMA, penglihatanku semakin meredup. Udah sempat mendaftar di sana. Ya, sempat mendaftar, meredup dan menulis huruf biasa. Kalau kami tunanetra bilangnya huruf awas gitu ya. Menulis huruf biasa itu aku nggak bisa lagi, nggak lihat lagi. Jadi, udahlah diusulkan untuk cari sekolah di Kota Medan gitu. Entah ada sekolah yang bisa menerima penyandang disabilitas. Kebetulannya ada di SLB Karya Murni ada gitu. Di SLB Karya Murni. Iya, Karya Murni Medan. Jadi sekarang tinggal di SLB Karya Murni ya. Iya, sekarang aku Yayasan Karya tinggalnya di Panti Asuhan Karya Murni, Pak. Keluarga semua di Lampung. Ya, harga di kampung. Jadi dari SMA dia, SLB ya. Ya, LBA ya. Iya. Terus tamat sekolah masuk ke USU ya. Ya, tamat SMA masuk. Gimana itu lewat jalur apa tuh masuk USU, jadi bisa cerita? Kalau kami dulu tuh masuk SBM itu, Bang. Lewat SBM? jalur SBM. Oh gitu ya. Yang jalur tes. Jalur tes tuh ya. Iya, jalur tes. Itu kan ramai juga tuh yang mendaftar tuh kan. Waduh. Gimana tuh caranya bisa masuk itu? Hebat juga itu, bagus. Ya, kalau ditanya gimana bisa masuk, itu nasib seseorang gitu ya. Tapi prosesnya dulu tuh kami pakai komputer, terus ada pendamping dari pihak universitas, terus komputernya punya fitur bicara atau sering disebut dengan JOS atau program NVDA. Jadi mereka yang operasikan, kami dengar apa yang diterangkan di dalam soalnya lewat fitur NVDA tadi,
terus kami jawab. Gitu testing Ya ya. gitu cara testingnya. Jadi dari kawan-kawan yang dari SLB Karya Murni ada juga yang berhasil masuk USU atau kampus lain. Ada bang, banyak. Kalau kami dari Karya Murni kampus lain, di USU sendiri kami ada 3 orang. Dari yang di USU. Ya, etnomusikologi ada 2 orang yang udah Satu angkatan? selesai. Satu angkatan, enggak, kakak tingkat. Nah, tingkat. Ya, terus di hukum juga ada. Di hukum, fakultas hukum itu yang udah S2. Sekarang dia kerja di PTPN Medan. Oh, di PTPN ya. Ya, kerja di kejaksaan sana dia. Kalau itu udah di atas ya, Kating ya. Kalau yang seangkatanku ada yang ada yang lolos di Malang, di Bali juga, Surabaya. Terus kami juga yang seangkatanku ada di Unika, Nomensen. Unika, Nomensen. Iya, ada. Yang satu itu di ini ya, di NU juga ya. Iya. Terus di samping kesibukan sebagai mahasiswa ini, Agus juga kan ada kerja sampingan tadi cerita ya. Ya, ada kerjasama. Bisa menyempatkan waktu untuk beternak lele ya. Iya. Gimana bisa ceritakan Agus sampai hasilnya sampai saat ini gimana dari awal sampai sekarang? Kami di Panti Asuhan Karya Murni itu tentu para suster di sana melihat bagaimana kemampuan anak-anak yang ada di sana gitu. Terus dengan adanya program Kubik, ini program Kubik ini salah satu bagian dari program yang dilaksanakan oleh Yayasan NLR Indonesia yang bermitra dengan Karya Murni. Jadi program ini diperuntukkan untuk para penyandang disabilitas. Bagaimana nanti seorang penyandang disabilitas itu agar dapat hidup mandiri dengan menjadi salah satu pelaku UMKM. Apa kepanjangannya Kubik? Kubik itu kelompok usaha bisnis inklusi. Ya. Nah, terus ditawarin nih, mau nggak jadi pengusaha UMKM gitu ya? Wah, tentu Oleh Yayasan Karya Murni. iya oleh Karya Murni. Tentu kalau aku secara pribadi mau lah gitu kan. Mau, apalagi ada peluang, mengingat juga sulitnya para penyandang disabilitas itu untuk mencari pekerjaan di dunia luar. Kalau ada kesempatan dan peluang, kenapa nggak kita ambil gitu kan? Ambillah. Terus singkat ceritanya, aku memilih usaha ternak lele karena memang di Karya Murni sendiri cukup memfasilitasi dari segi kolam, terus bahan-bahan untuk pemeliharaan kolamnya ada di sana semua. Simpelnya ya diambillah lele tadi, ternak lele. Terus pembibitan pertama ternak lele itu kami buat di kolam semen, Pak. Di kolam semen? Ya, enggak langsung di kolam tanah. Jadi kolam semen itu kami isi sebanyak 4.600 ekor ikan. Banyak ya? Banyak. Terus mulailah nih perjalanan usaha. Kalau normalnya di Dari kolam kapan? Agus. Di tahun ini Bang, di bulan Februari. Awal tahun ini ya? Ya, awal. Ya. Normalnya lele itu udah panen 4 bulan. Atau 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Paling lama setengah tahun. Ya, paling lama setengah tahun. Tapi mungkin karena perdana banyak kesalahan-kesalahan sehingga banyak ikan kita yang mati. Jadi tersisalah ikan itu sebanyak 1.300 ekor gitu ya. Hingga 1.300, 4.600 ya. Ya kalau dibilang wajar ya, nggak wajar juga sih gitu ya. Apalagi baru perdana gitu kan. Baru perdana tentu itu jadi salah satu masalah yang bisa mengganggu mental kita. Apalagi kita baru merintis usaha gitu. Jadi itu berarti udah berjalan semester 3 ya. Semester ini ya, Semester ini ambil kuliah ya. kuliah. Sebelumnya hanya kuliah aja. Ya sebelumnya kuliah aja. Dari mana siapa yang mensupport Agus dalam memilih untuk berwirausaha ini, mencoba lele inilah, ternak lele ini?
Eh, apa namanya? Dari karya murni. Dari karya murni. Maksudnya apa aja yang diajarkan oleh Yayasan Karya Murni? Mereka hanya ngasih masukan sih, Pak. Kalau soal pengajaran itu Dari mana pengetahuannya Agus bisa dapat? dari udah ada pengalaman sih dulu. Oh, sebelumnya ada Ya, pengalaman. udah ada pengalaman keluarga yang udah ternak lele, terus udah tahu sedikit banyaknya bagaimana lele, cara ngasih makannya, pengurusannya. Oh, jadi udah tahu Agus sudah punya. Ya udah punya Pengetahuan sedikit soal itu ya. pengetahuan. Dan tadi di Karya Murni cukup memfasilitasi kan, Ada tersedia di sana. ada Ya? tersedia di sana kolamnya. Kalau kita butuh air juga di sana sudah ada. Di ya cocok aja langsung ternak lele aja gitu. Jadi Sampai saat ini ya, hasilnya gimana? sampai saat ini Pasti udah banyak lah progresnya ya, udah berapa bulan ya? udah panjang proses 9 bulan. bulan. Tapi nih kemarin di bulan 8 kami sortir, di sana sortir, terus melihat progresnya sangat lambat gitu ya, merugikan juga no. Jadi aku buat terobosan baru. Kemarin tuh aku nggak berani membuat ikan itu di kolam tanah karena banyak risikonya. Tapi melihat progres itu tadi yang sangat lambat, ikannya kami oper di kolam tanah, Kolam tanah. ya di kolam tanah. Dan syukurnya di bulan 10 nanti yang tadi sisa itu 1.300 ekor itu akan kita panen. Dan kalau misalnya teman-teman pendamping aku suruh lihat gitu ya, udah bagaimana ikannya, banyak nggak yang besar ya, menurut pengakuan mereka banyak gitu. Nanti kita lihatlah panennya bagaimana. Di bulan perkiraan di bulan 10 ini ya. Salut juga sama Agus nih karena udah ngalah-ngalahin yang non disabilitas aja untuk kuliah aja mungkin semangatnya nggak sebesar Agus, apalagi bisa di sela-sela waktu masih menyempatkan diri untuk ini ya, untuk berusaha gitu. Ada nggak pernah mengikuti dari program publik ini, ada nggak pelatihan-pelatihan tertentu gitu yang mengajarkan apakah cara membuka wirausaha atau cara mencari modal, cara memasarkannya dan lain-lain gitu. Ada nggak? Ini gimana pengalamannya? Banyak juga dapat pengalaman dari pengetahuan dari NLR ya, NLR dan mitranya Karya Murni. Karena di samping mereka memberikan modal usaha, mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM. Nah, pelatihan-pelatihan inilah yang mengajari kami tentang bagaimana seorang pengusaha itu dalam mencari modal tadi, memasarkan usaha, cara pemasaran baik itu lewat online maupun offline. Kemudian banyak lagi pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh NLR dan Karya Murni dengan bantuan teman-teman dari kreologi. Jadi banyak juga sih dapat dari sana pengalaman dan pengetahuan tentang berusaha. Apalagi mereka juga langsung menurunkan pelaku UMKM yang sudah menghasilkan. Oh, ikut terlibat di situ ya. Iya. Jadi bisa sharing dan situ bertukar ilmu ya. Iya. Tukar pengalaman. Keluarga support lah ya. Keluarga ya support dong gitu. Untuk Agus ini menempuh dunia pendidikan, kuliah dan kerja itu support lah ya semua. Ya, sangat support. Berapa bersaudara Agus? Kami ada 5 Bang. 5. Yang lain di semua di kampung atau ada di Medan? Kebetulan kakakku yang pertama udah menikah. Yang nomor 2, nomor 3 ada di Jawa lagi merantau. Oh, Terus aku dan adikku masih sekolah. berarti nomor 4 ya, Agus ya. Yang nomor 5 sekolah di kampung. di kampung ya. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan ya, yaitu tentang pelaksanaan undang-undang disabilitas yang dinilai belum merata. Saya pikir aku juga bisa melihat ya, masih kurangnya fasilitas umum yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Boleh bagi cerita nggak, Agus, sebagai penyandang disabilitas,
apa aja yang menjadi isu nih sekarang nih ya, yang menjadi kesulitan secara khusus dari aktivitas Agus hari-harinya dari mulai kuliah sampai ke pekerjaan gitu. Iya. Yang pertama itu mengenai aksesibilitas jalan ya. Aksesibilitas jalan. Jadi di Kota Medan sendiri aksesibilitas jalan untuk para penyandang disabilitas itu masih sangat minim. Namanya pun aksesibilitas jalan gitu ya. Itu sangat berpengaruh bagi aktivitas sehari-hari. Nah, contohnya banyak tempat-tempat yang tidak ramah lingkungan disabilitas, baik itu di daerah tempat saya tinggal. Nah, di daerah tempat saya tinggal itu di depan sekolah, gerbang sekolah itu ada penutup jalan karena Daerah Kota Medan Jalan Karya Wisata nomor 6 di Medan Johor tuh. Medan Johor ya. Iya kan? Oh, ada marka jalan itu. Iya, ada pembatas itu. Nah, itu kan menyulitkan menyeberang yang pertama, baik itu kami ataupun khalayak umum, menyebabkan kemacetan gitu kan. Otomatis kalau banyak macet, kendaraan padat. Terus kalau kami keluar dari gerbang, bingung nih, rada-rada bingung mau lewat dari mana. Gitu. Iya. Itu kalau dilihat dari tempat kami. Kalau aku di kampus juga ada yang kurang ramah aksesibilitas. Jadi kalau misalnya aku turun di gerbang USU, di gerbang Pintu 1 Fakultas Ilmu Budaya, itulah pintu 1. Jalan kita ke depan untuk menuju prodi Ya. itu ada dibuat mereka palang. Nah, jadi aku sering kebentur palang di depan itu. Palang jalan. Iya. Kurang ramah disabilitas. Padahal kami di program etnomusikologi, kalau aku nggak salah itu udah ada sekitar 2-3 orang yang udah tamat dari situ. Artinya kalau tunanetra yang kuliah di sana nggak lagi hal yang baru gitu kan. Iya. Kalau tadi misalnya aku baru pertama yang tunanetra ke sana, Mungkin baru pertama ya. Ini udah ada beberapa orang, tapi masih dibuat palangnya sampai sekarang. Ya, ini bisa menjadi masukan lah buat USU khususnya ya, supaya bisa lebih mempermudah. Apalagi kalau kita bahas fasilitas umum tadi ya, lebih nggak ada lagi kayak kalau nggak salah kan, kalau untuk jalan tuh untuk penyandang disabilitas tuh ada tuh harusnya batu tertentu yang memang ada itu namanya guiding block. Oh, dia itu pemandunya ya, untuk di kita jalan ya. Iya. Jalur kuning tuh. Itu belum ada ya. Belum ada. Transportasi publik gimana? Kalau transportasi publik juga nggak ada sih rasa-rasaku yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Jadi semua itu sama. Yang Agus tahu harusnya gimana? Untuk transportasi publik itu sarana seperti apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah? Mungkin ada sih dikhususkan untuk para penyandang disabilitas, tapi agak ini juga sih, agak ribet karena paling tidak untuk memandu jalan tadi ya. Ya paling tidak jalannya aja lah dulu. Ya, Guiding block tadi ya. Iya, guiding block tadi ada aja, itu udah sangat syukur gitu. Karena sebenarnya gini, banyak anggapan yang banyak yang beranggapan kalau misalnya dibuat jalan akses disabilitas tadi, guiding block tadi itu hanya diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. Jadi kan masih banyak pihak-pihak lain yang membutuhkan dana gitu. Artinya egois lah kami kalau itu hanya untuk kami gitu. Padahal kalau kita pikir lebih jauh, kalau misalnya ada guiding block itu bukan hanya untuk penyandang disabilitas netra, itu bisa juga untuk pejalan kaki yang lainnya gitu. Dan dengan adanya itu ya lebih mudah pasti ya. Memudahkan pejalan kaki gitu. Ya, secara umum ya, keseluruhan termasuk para penyandang disabilitas tadi. Apa aja jadi kendala selama ini, selama terjun ke dunia usaha sebagai pelaku UMKM ya? Apa aja yang Agus rasakan, atau mungkin dari teman-teman penyandang disabilitas lain yang Agus tahu, apa aja kendala yang dirasakan gitu? Dalam hal berusaha dan berwirausaha,
Yang pertama dalam perusahaan yang untuk berwirausaha itu peminjaman modal. Kebijakan modal. Ya, peminjaman modal. Kalau Gimana kesulitannya? kita penyandang disabilitas itu mau meminjam modal ke bank gitu kan, pihak bank itu kadang kurang percaya dengan kita, dengan kemampuan kita. Oh, dengan Iya, usahanya ya. ya, dengan usaha kita. Kadang kalaupun misalnya kita kasih surat apa namanya ya, Surat jaminan, jaminan. surat jaminan. Nah, itu kadang mereka nggak percaya dengan itu. Artinya stigma itu masih melekat sama mereka bahwasanya penyandang disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Yang pertama. Terus yang kedua, soal kita ingin menyimpan duit, misalnya membuka rekening atau membuka ATM, itu para penyandang disabilitas khususnya tunanetra itu masih sangat dipersulit karena mereka menganggap bahwasanya kami nggak bisa gitu. Sementara dengan kemajuan teknologi yang sekarang, jangankan untuk bermain handphone gitu ya, handphone biasa aja, kami mengakses banking aja udah bisa gitu. Iya, kami mengakses banking kami udah bisa, tapi mereka nggak percaya. Ada yang alasannya takut nanti kita ditipu orang, ada juga alasannya karena nggak bisa tanda tangan lah. Terus sebenarnya kan kalau misalnya tanda tangan itu bisa dibuat dengan sinik jari. Sebenarnya itu udah diatur oleh undang-undang disabilitas ya. Ada sih. Ada tercantum mengenai perlakuan yang harus Ya, dikhususkan untuk penyandang disabilitas ya. Tapi ya itulah, mudah-mudahan bisa tersampaikan ya, oleh publik, oleh semua pihak, khususnya pemerintah ya. Masih banyak sih tantangannya itu. Ada satu lagi tantangan. Tantangan yang berikutnya itu, undang-undang sudah mengatur dunia pekerjaan yang melibatkan para penyandang disabilitas. Khusus Ya. Kalau dia di lembaga pemerintahan, 2% itu harus melibatkan penyandang disabilitas. Dan di pihak swasta 1% harus melibatkan para penyandang disabilitas. Namun nyatanya nggak ada. Teringatnya kan, ini kan kemarin baru pemiluan. Gimana teman-teman penyandang disabilitas itu melakukan proses pemilihan umum kemarin? Ini agak luar konteks gini nih, cuman mungkin publik juga penasaran, pengen tahu gimana apa fasilitas yang diberikan oleh KPU pemerintah lah. Kalau kami kekhususan gitulah ya. Iya. Kekhususan Ya yang udah diberikan. seharusnya kan ada soalnya undang-undang mengenai itu kan. Oh, ada undang-undang untuk itu. Tapi mungkin di setiap orang, di setiap tempat penerapannya berbeda-beda ya. Tapi yang menurut pengalaman kami yang tunanetra kemarin bisa bawa pendamping. Boleh ya? Boleh bawa pendamping ke dalam. Itu berlaku berarti ya. Berlaku. Tapi sebenarnya itu kurang objektif, bisa juga itu kurang objektif. Alangkah baiknya pemerintah itu memberikan fasilitas yang memang benar-benar agar kami bisa memilih dengan sendirinya. Contohnya dengan tunanetra, surat suara itu ditulis misalnya nomor 1 si ini gitu. Pakai si A si ini, pakai tulisan braille huruf timbul. Oh, dari situ bisa Dengan adanya itu ya, itu kami bisa memilih sendiri gitu. Dan menghindari kecurangan dari pihak pendamping kami, baik itu keluarga maupun pengawas di sana. Tapi berdasarkan pengalaman memang, tapi kurang optimal ya, karena Ya kurang optimal. pendampingan itu aja ya, harusnya bisa lebih terjaga ya, privasi ya. Iya. Pilih tadi ya. Apa harapan Agus mewakili saudara penyandang disabilitas lainnya sebagai anak bangsa terhadap pemerintah agar pelaksanaan undang-undang disabilitas itu lebih merata ya? Harapanku untuk teman-teman
mari kita melihat seseorang itu tidak dari covernya. Mari kita melihat lebih jauh, lebih kritis. Karena setiap orang itu mempunyai kekurangan. Oke lah, pada saat ini teman-teman secara fisik diberikan kesempurnaan. Tapi lihat lagi lebih dalam, refleksikan lebih dalam, bahwasanya tentunya teman-teman memiliki kekurangan yang lain. Nah, kami yang penyandang disabilitas, kekurangan kami itulah fisik, langsung nampak dia. Tapi ada loh kelebihan kami. Tentu ada yang bisa kami pergunakan bersaing dengan teman-teman sekalian, baik itu di dunia pendidikan, kerjaan, dan lain sebagainya. Nah itu mari kita melihat sesuatu itu tidak dengan covernya, tapi dilihat dari segi kemampuannya. Ya, Lihat ke dalam. untuk masyarakat juga Ya, kan masyarakat. masih banyak yang minim Ya. pengetahuan ya. Apa yang Ya. harus sampaikan? Ya terutama untuk masyarakat juga tentunya. Itu tadi sih, stigma itu terjadi karena masyarakat masih hanya melihat dari luar, tidak mencoba untuk melihat ke dalam bagaimana sebenarnya para penyandang disabilitas. Dan mungkin di sini membutuhkan peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai para penyandang disabilitas. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu apa-apa saja kemampuan para penyandang disabilitas. Bahkan ada orang yang di perkampungan, di pelosok-pelosok yang tidak tahu apakah di kota ini ada sekolah yang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Makanya pemerintah butuh untuk mensosialisasikan agar masyarakat juga tahu tentang keberadaan disabilitas Iya. dan kemampuannya. Untuk teman-teman penyandang disabilitas lain, nah ini mungkin ada juga nih motivasi dari Agus supaya mereka bisa semangat seperti Agus nih, punya tekad yang kuat berpendidikan dan berwirausaha. Coba apa pesannya? Pesan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, yang pertama adalah mari kita menerima diri kita sendiri. Apa yang kita alami saat ini mari kita terima. Kemudian yang kedua, jangan karena kekurangan kita menjadi terpuruk dan mengeluh, selalu kalut. Itu menutup potensi yang ada di dalam diri kita. Mari kita menatap ke depan. Menatap ke depan walaupun aku nggak bisa menatap gitu. Tapi itulah dia bahasa puitisnya. Mari kita menatap ke depan, karena kita itu tidak selamanya hidup dibantu oleh orang lain. Kita juga harus bisa hidup mandiri, hidup sendiri. Nah tidak selamanya ada orang yang bisa membantu kita. Apalagi di dunia yang penuh dengan persaingan pekerjaan, tidak selamanya teman itu bisa menjadi teman. Maka mari kita mencoba untuk lebih berani membuat terobosan yang baru, mencoba aja dulu. Coba hal baru ya. Iya, mencoba aja dulu, mencoba melakukan hal yang baru. Karena dengan mencoba kita akan merasakan bagaimana rasanya menjalani, contohnya berusaha, bagaimana berusaha ternak lele ini. Dengan kita mencoba menjalani, tentu kita dapat banyak pelajaran dari sana, banyak pengalaman itu, karena guru yang paling hebat itu adalah pengalaman. Yang paling bisa menguatkan kita itu adalah pengalaman kita sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah mengeluh dengan kekurangannya gitu. Mantap sekali. Jadi untuk Agus sendiri, pengennya ke depannya apa cita-cita yang lain yang belum tersampaikan? Ini kan ternak lele saat ini, Ya, ternak lele pendidikannya saat di USU. Mungkin apa ke depan rencananya di pendidikan ataupun di dunia kerja? Ya. Untuk dunia pendidikan sendiri, kalau misalnya aku udah lulus di S1, nanti di etnomusikologi, rencananya aku mau melanjut lagi di S2. Top. Ada keinginan untuk melanjut. Tapi nggak musik lagi yang mau aku ambil. Rencananya? Aku rencananya mau ngambil jurusan
pendidikan luar biasa, atau kalau tidak hukum gitu. Nah, aku juga sangat sangat tertarik dengan disabilitas gitu. Jadi aktivis disabilitas. Aku Harus tertarik lah, tuh. jadi menjadi corong ya, Iya. jadi suara. Kemudian kalau di dunia usaha ini harapannya ternak lele ini bisa terus berjalan, bisa semakin berkembang dan semakin maju, sehingga nanti bisa lebih luas lagi, ditambah lahannya dan majulah tentunya kan. Kemudian aku juga mau membuat usaha baru, usaha minyak urut. Minyak urut. Urut. Di kebetulan mamaku juga bisa membuat minyak gitu kan. Masalahnya itu kita perkenalkan, siapa tahu bisa jadi terkenal gitu ya, minyak Agus gitu. Itu rencana dalam waktu Itu singkat rencana ya. dalam waktu singkat. Mudah-mudahan lancar lah. Mudah-mudahan. Ini memang bekal yang Agus dapatkan ini memang nggak lepas dari program-program dari Ya, NLR Indonesia dan Yayasan Karya Murni. Karya Ada nggak Murni. yang mau disampaikan pada kedua yayasan tersebut? untuk Yayasan Karya Murni dan juga Yayasan NLR Indonesia, tentu aku sangat berterima kasih atas kehadiran kedua yayasan ini. Nah, sudah memberikan peluang, sudah memberikan kesempatan untuk aku berproses di dunia usaha, pekerjaan, gitu. Sehingga aku masih di usia muda sudah tahu bagaimana rasanya jatuh bangun dalam dunia pekerjaan, sehingga nanti mungkin di masa yang akan datang sudah lebih kebal lagi dengan kegagalan gitu ya. Dan terima kasih, ini juga dapat menjadi contoh bagi yayasan-yayasan lain, pemerintah dan swasta, bahwasanya para penyandang disabilitas itu juga bisa diberdayakan. Terima kasih untuk Karya Murni dan NR yang sudah memfasilitasi kami, mendanai kami, dan sudah menjadi contoh bagi banyak orang gitu. Ya, mudah-mudahan pribadi doakan semoga Agus bisa lancar di dunia pendidikannya, lancar berwirausaha secara mandiri, bisa jadi pengusaha sukses nanti, bisa menjadi contoh. Dan harapannya juga untuk NLR Indonesia jangan pernah jenuh ya. NLR Indonesia dan Karya Murni tentunya jangan pernah jenuh menyalurkan berkat-berkat, terutama membantu dan merangkul para penyandang disabilitas. Makasih banyak Agus sudah bersedia berbagi kisah, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa sampaikan semua tadi permasalahan-permasalahan yang belum tuntas ya, khususnya undang-undang tadi yang fasilitas dari pemerintah bisa segera terlaksana secara merata sehingga bisa berdampak khususnya secara khusus bagi para teman-teman penyandang disabilitas. Yang penting sehat selalu, Agus. Demikian perbincangan kami dengan Agustinus. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa lancarlah semuanya ya, Agus ya. Demikian saya Hang Tua undur diri, Waspada TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum.